Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 451. Tak lama kemudian, pesawat pribadi itu mendarat di landasan Bandara Internasional Beijing. Pesawat baru saja mendarat, dan di sekitar pesawat terlihat ratusan tentara bersenjata lengkap menjaga tempat tersebut. Hampir semua orang dari keluarga Sakti datang ke bandara. Davi Sakti secara pribadi datang ke bandara untuk menyambut Adinata, dan anak, cucu, serta cucunya semuanya tiba, termasuk Manson, yang duduk di kursi roda. Edward Su adalah orang pertama yang turun dari pesawat. Begitu dia turun dari pesawat, ketika dia melihat para prajurit berseragam dan memegang senjata, dia kagum dengan kekuatan Davi Sakti dan merasa sedikit takut. Edward Su dengan cepat berlari ke arah Davi Sakti dan menjelaskan dengan panik, "Tuan Sakti, ini semua salahku. Aku tidak menjaga keselamatan cucu mertuamu. Aku tidak tahu ada seseorang yang ingin mencelakainya. Aku benar-benar tidak menyangka ada seseorang yang berani menyentuh cucu mertuamu. Dan menurutku Adinata dilindungi oleh rakyatnya, jadi dia seharusnya baik-baik saja." Edward Su terbang jauh dari Shenzhen untuk menunjukkan kepada Davi Sakti bahwa kecelakaan Adinata tidak ada hubungannya dengan dia. Adinata sekarang adalah menantu dari keluarga Sakti. Meskipun hubungan antara Edward Su dan Davi Sakti telah terjalin lebih awal, yang satu adalah anggota keluarga dan yang lainnya adalah pengikut. Edward Su tidak bisa dibandingkan dengan Adinata sama sekali. Davi Sakti memandang Edward Su dengan ekspresi acuh tak acuh. Davi Sakti juga sangat marah saat mengetahui bahwa Adinata buta. Tadi malam, Anastasia baru saja memberitahu Davi Sakti bahwa kakek Adinata memberitahunya bahwa pengalaman bisnisnya berhasil diselesaikan dan dia akan membawanya ke Inggris. Setelah Davi Sakti mendengar berita itu, dia sangat gembira hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia merasa akhirnya bisa mengetahui rahasia keluarga Brahma, dan menyuruh Anastasia untuk mencari tahu rahasia keluarga Brahma ketika dia pergi ke Inggris kali ini. Tapi pagi-pagi sekali, saya mendengar bahwa Adinata buta. Edward Su khawatir Davi Sakti akan menyalahkannya atas kejadian ini, dan Davi Sakti tidak khawatir Chonghai Brahma akan marah pada keluarga Sakti. Kerajaan Hua adalah wilayah Davi Sakti. Cucu keluarga Brahma kehilangan penglihatannya di tempatnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Chonghai Brahma? Davi Sakti memandang Edward Su dengan dingin. "Sudahkah Anda memeriksanya? Siapa yang memberi obat itu?" Edward Su berkata, "Saya sedang memeriksa, tetapi ada terlalu banyak orang pada perayaan kemarin. Ada ratusan bos saja. Ini akan memakan waktu." Saat ini, Ganendra membantu Adinata berjalan menyusuri gang. Adinata memakai kacamata hitam untuk menutupi wajahnya, sepertinya dia tidak ingin orang lain melihat bahwa dia buta. Anastasia berlari ke depan dan memegang tangan Adinata. "Adinata, apa kabar? Apakah kamu benar-benar buta? Jangan menakuti aku." Anastasia menangis saat dia berbicara. Davi Sakti juga berjalan cepat dan memegang tangan Adinata yang lain. "Adinata, jangan khawatir. Saya telah menemukan dokter mata terbaik di Tiongkok, dan saya pasti akan menyembuhkan Anda." Adinata mengangguk. Kemudian, Adinata dikirim ke rumah sakit. Setelah pemeriksaan mendetail dengan instrumen presisi, keluarga Sakti tiba di kantor dokter mata Profesor Wu. "Profesor Wu, bagaimana kondisi mata Adinata? Bisakah disembuhkan?" Davi Sakti bertanya dengan tidak sabar. Profesor Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mata pasien tidak rusak. Setelah analisis komprehensif dari pemeriksaan di rumah sakit Shenzhen dan pemeriksaan kami, ditemukan bahwa anggur yang diminumnya tadi malam dicampur dengan beberapa obat. Tetapi sejauh yang saya tahu, tidak ada obat yang dapat menyebabkan kebutaan." Mingze Sakti di samping bertanya, "Mungkinkah keracunan metanol?" Profesor Wu berkata, "Metanol memang dapat menyebabkan kerusakan pada saraf optik, dan kemudian kebutaan, dan sekali buta, maka tidak akan pernah bisa disembuhkan. Saya ingat pada tahun 1980-an, ada orang yang menjual metanol sebagai alkohol kayu industri dengan harga tinggi, lalu mencampurnya dengan air dan menjualnya sebagai minuman keras, sehingga menyebabkan banyak orang menjadi buta atau bahkan meninggal. Namun, jika Tuan Brahma meminum metanol, tidak mungkin dia hanya kehilangan penglihatannya dan tidak mengalami reaksi lain. Jika Anda keracunan metanol, Anda akan mengalami sakit kepala, kelelahan, kebingungan, dan bahkan kematian. Tetapi Tuan Brahma tidak mengalami gejala-gejala ini.
Itu hanya kerusakan saraf optik. Saya menduga seseorang secara diam-diam telah mengembangkan obat yang secara spesifik dapat menyerang saraf optik seseorang dan menyebabkan mereka menjadi buta. Davi Sakti dan yang lainnya ketakutan untuk sementara waktu, yang begitu kejam hingga mengembangkan obat semacam itu. Davi Sakti bertanya, apakah tidak ada cara untuk menyelesaikannya? Profesor Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak menemukan obat khusus ini di tubuh Tuan Brahma, dan tampaknya fungsi tubuh Tuan Brahma baik-baik saja sekarang, tetapi Tuan Brahma masih tidak dapat melihat dengan jelas. Maafkan saya Tuan Sakti, saya takut Tuan Brahma. Davi Sakti segera berkata dengan marah, saya tidak ingin mendengar bahwa Anda tidak dapat menyembuhkannya. Mata Adinata harus saya sembuhkan. Profesor Wu menunduk dan berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Pukul 10 malam, Adinata sudah terbaring di bangsal, dia akan tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu dan terus menjalani pemeriksaan. Penglihatan Adinata telah pulih sepenuhnya sekarang, namun ia masih harus bekerja sama dalam pemeriksaan dan perawatan ini. Karena dia ingin menemukan pembunuh sebenarnya. Anastasia masih berada di bangsal saat ini, memegang tangan Adinata untuk memberinya rasa aman. Adinata dapat melihat Anastasia sudah menangis. Baru saja, Adinata terus meminta Anastasia untuk pergi dan pulang untuk tidur, tetapi dia tidak mau melakukannya. Dia berkata bahwa mulai sekarang, dia tidak akan pernah meninggalkan Adinata lagi. Ketika bangsal kosong, Adinata tiba-tiba membelai rambut Anastasia, menatapnya dengan mata kabur, dan berkata, idiot, matamu bengkak karena menangis. Sekarang kita harus melakukan pemeringkatan wanita cantik di ibu kota. Menurutku kamu bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Anastasia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dengan ekspresi bingung di wajahnya, suamiku, bagaimana kamu tahu bahwa aku dan kamu bisa melakukan ini? Saat Anastasia hendak berbicara, dia dihentikan oleh Adinata dengan ciuman yang tepat. SSST, Adinata menunjuk ke Anastasia, Anastasia, sebenarnya mataku akan baik-baik saja di pagi hari. Anastasia buru-buru meninju Adinata, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu membuatku mengkhawatirkanmu sepanjang hari. Adinata berkata, saya masih tidak tahu siapa yang menyakiti saya harus mencari tahu dia. Karena orang ini telah menyakitiku sekali, maka dia akan menyakitiku untuk kedua kalinya. Aku hanya harus terus berpura-pura buta, karena setelah aku menjadi buta, akan lebih mudah baginya untuk menyerangku. Anastasia, jangan beritahu keluarga Sakti tentang hal ini dulu. Anastasia mengangguk, ya. Adinata dengan lembut mengusap air mata di wajah lembut Anastasia dan berkata, sayangku, pulanglah dan tidur. Anastasia bersedia meninggalkan rumah sakit hanya setelah mengetahui bahwa Adinata baik-baik saja. 1 jam setelah Anastasia pergi, Manson masuk dengan kursi roda. Lampu di bangsal dinyalakan lagi, dan Adinata berbaring di tempat tidur tanpa bangun. Kamu Adinata. Manson memanggil Adinata. Adinata tidak menjawab, tapi memberi isyarat untuk berbalik. Melihat Adinata tidak tidur, Manson berkata, Adinata, kamu pasti mengira akulah yang memberikan obatnya, kan? Bab 452. Pilih suami baru untuk Anastasia. Tentu saja Adinata akan mengira Manson telah membiusnya. Dialah yang paling punya alasan dan kemampuan melakukan hal ini di antara semua tersangka. Adinata melumpuhkan kaki Manson sehingga dia tidak bisa berjalan. Manson punya dendam, jadi dia menaruh obat di gelas anggur Adinata untuk membuat Adinata buta. Ini pasti sesuatu yang bisa dilakukan Manson. Sebelumnya, Adinata tidak pernah menyinggung Manson sama sekali. Dia berani tidur dengan istri Adinata hanya untuk mengeluh tentang adiknya. Sekarang, gilirannya yang dipermalukan. Bagaimana Manson, putra keluarga terkemuka di ibu kota, bisa menanggungnya seperti ini? Oleh karena itu, Manson adalah orang yang paling dicurigai Adinata saat ini. Namun, Adinata masih terbaring di tempat tidur, berpura-pura tidur. Meskipun Manson memperhatikan bahwa dia tidak tidur sama sekali. Dia ingin tahu apa tujuan Manson datang ke sini kali ini. Manson duduk di kursi roda yang dibuat khusus milik Hubang, menekan knop dan berjalan ke depan. Kursi roda ini, atas permintaan Manson, tidak hanya berfungsi untuk berjalan, tetapi juga berfungsi sebagai senjata, dan tidak ada masalah untuk naik turun tangga. Manson berkata, sejujurnya, ketika saya tahu kamu dibius dan menjadi buta, saya sangat senang. Aku berpikir dalam hati, kamu bajingan, kamu akhirnya menjadi cacat seperti aku. Kamu pantas mendapatkannya. Tangan kanan Adinata, yang tersembunyi di bawah selimut putih, terkepal. Manson, binatang buas ini, jika dia benar-benar yang menyakiti Adinata, Adinata akan membunuhnya malam ini. Namun, Manson melanjutkan. Setelah kamu melukai kakiku dan membuatku tidak bisa berjalan, aku berpikir untuk membalas dendam padamu. Aku juga berpikir untuk membuatmu mematahkan kakimu, atau membuatmu buta, atau menjadi bisu tuli. Aku telah melakukan semua hal ini.
Aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak melakukan itu. Di satu sisi, kakekku yang menyuruhku untuk tidak membiarkanku main-main. Di sisi lain, itu karena adikku. Aku tahu adikku sangat mencintaimu dan menjalani kehidupan yang sangat bahagia setelah menikah denganmu. Selama bertahun-tahun, aku belum pernah melihatnya begitu bahagia. Jadi, aku berkata pada diriku sendiri, aku berhutang budi padamu karena telah menipu jelita. Aku mengakuinya. Aku tidak akan pernah membuatmu buta, bukan karena aku, Manson, tidak berani, tapi karena aku tidak ingin membuat adikku sedih. Percaya atau tidak, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, Manson. Aku tidak melakukannya. Jika aku melakukannya, aku tidak akan takut untuk mengakuinya. Tangan terkepal Adinata perlahan mengendur. Dia mengira Manson datang ke sini hanya untuk menunjukkan kepadanya bahwa dialah pembunuhnya dan untuk membalas penembakan sebelumnya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah keluarga sakti, dan Adinata menjadi buta lagi. Bahkan jika Adinata mengetahuinya, dia tidak dapat melakukan apapun pada Manson. Namun, saya tidak menyangka Manson akan berusaha keras untuk mengklarifikasi bahwa dia tidak bersalah. Dengan karakter Manson yang menyendiri, jika dia tidak melakukannya, dia bisa saja menghindari masalah ini, dan tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengklarifikasinya kepada Adinata. Manson menambahkan, saya datang ke sini untuk menjelaskan hal ini kepada Anda, bukan karena saya memiliki hati nurani yang bersalah, atau karena saya takut Anda akan meragukan saya dan membalas saya. Saya hanya tidak ingin Anda meragukan saya, sehingga memengaruhi hubunganmu dengan adikku, sesederhana itu. Manson dan Anastasia memiliki cinta yang dalam satu sama lain, dia bersedia menyinggung Adinata demi Anastasia, dan dia juga bersedia menjelaskan kepada Adinata dengan suara rendah untuk Anastasia. Melihat Adinata tidak berbicara, Manson berbalik dengan kursi rodanya dan berkata sebelum pergi, saya akan menemukan orang yang membius Anda dan membalaskan dendam Anda. Sebaiknya kamu segera sembuh. Jika matamu tidak bisa disembuhkan, maka aku harus mengingatkanmu bahwa aku tidak akan pernah membiarkan adikku bersama orang buta seumur hidupnya. Setelah mengatakan itu, Manson pergi sendiri. Setelah Manson pergi, Adinata memikirkan apa yang baru saja dikatakan Manson. Setelah menganalisisnya dengan cermat, Adinata diam-diam berkata, meskipun Manson punya alasan paling kuat untuk melakukan ini, dia sepertinya bukan orang yang tidak berani mengakuinya. Sepertinya bukan dia yang melukaiku kali ini. Tapi bukan berarti masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Ibu Manson, Chalister Sang, mungkin juga menyerangku. Tentu saja, yang paling mungkin sekarang adalah Xuan Brahma. Seminggu kemudian, Adinata mendapat pemeriksaan dan perawatan di rumah sakit selama seminggu, namun penglihatannya belum juga pulih. Faktanya tentu saja Adinata sudah pulih, tetapi dia terus mengatakan bahwa dia masih tidak bisa melihat. Adinata tidak ingin tinggal di rumah sakit selamanya dan meminta keluar. Davi Sakti menjalani prosedur pemulangan untuk Adinata. Daripada membiarkan Adinata kembali ke rumah Anastasia, dia meminta Adinata dan Anastasia untuk tinggal bersama di rumahnya karena di sana lebih aman dan karena dia takut Adinata akan disakiti lagi. Malam itu, setelah Adinata selesai makan, dia kembali ke kamar dan berpura-pura mendengarkan musik dengan headphone terpasang. Sepertinya dia sedang mendengarkan musik, namun nyatanya, dia sedang memantau ibu Anastasia, Chalister Sang. Chalister Sang kebetulan ada di sini untuk makan malam hari ini, jadi Adinata tanpa sadar meletakkan monitor di ikat pinggang Chalister Sang. Selama minggu ini, dia juga mengirim orang untuk menanyakan pergerakan Yuzi Ains, Chakravad, Lutfi Fad dan lainnya, tetapi tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Chalister Sang selalu iri pada Adinata karena telah menyakiti putranya. Wanita yang disebut paling berbisa itu memiliki hati. Selain itu, dia melakukannya demi putra kesayangannya. Adinata merasa wanita ini bisa melakukan apa saja. Itu sebabnya Adinata memilih untuk memata-matainya. Pada pukul 10 malam, Chalister Sang datang ke ruang kerja Davi Sakti. Adinata juga mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan keduanya melalui headphone. Di ruang belajar, Chalister Sang, yang tampak seperti seorang wanita, memandang Davi Sakti dan berkata, ayah, mata Adinata mungkin tidak akan sembuh. Bahkan dokter terbaik di Tiongkok pun tidak dapat berbuat apa-apa. Saya khawatir dia akan buta selama sisa hidupnya. Saya pikir kita perlu mempertimbangkan kembali pernikahan Adinata dan Anastasia. Saya tidak bisa membiarkan putri saya melayani suami yang buta sepanjang hidupnya. Putriku sangat luar biasa, Adinata tidak lagi layak untuk putriku. Aku meminta agar Anastasia dan Adinata diceraikan, dan agar Anastasia mencari suami baru. Mendengar ini, Adinata tidak bisa menahan amarahnya. Ibu mertua ini memandang rendah dirinya sejak dia memasuki rumah. Sekarang dia mengetahui bahwa Adinata menjadi buta, dia bahkan meminta untuk menggantikannya sebagai menantunya.
Namun, Davi Sakti berkata, "Callister, aku mengerti perasaanmu, tapi tahukah kamu betapa pentingnya Adinata bagi keluarga sakti kita?" Callister Zhang berkata, "Saya tahu alasan ayah memilih Adinata adalah karena kekuatan keluarga Brahma di luar negeri dan rahasia keluarga mereka. Tapi ayah, kamu juga telah melihat bahwa Adinata buta sekarang. Keluarga Brahma bahkan tidak mengirim anggota keluarga ke sana. Mereka hanya bisa mengirim dokter. Saya pikir keluarga Brahma sudah menyerah pada Adinata." Bab 453. Yuze Ains adalah suami barunya? Mendengar analisis Callister, Davi Sakti juga mengerutkan kening. Hal inilah yang membuat Davi Sakti bingung dan khawatir. Sesuatu yang besar terjadi pada Adinata, mengapa keluarga Brahma tidak mengirim seseorang ke sana? Bukankah kakek, orang tua, dan saudara laki-laki Adinata mengkhawatirkan Adinata? Tentu saja keluarga Adinata peduli dengan Adinata. Jika Adinata benar-benar buta, mereka pasti akan datang menemuinya. Namun, Adinata telah memberitahu kakeknya tentang situasi sebenarnya, jadi keluarga Brahma tidak perlu khawatir. Menyerah Adinata? Davi Sakti mengulangi bahwa jika keluarga Brahma menyerah pada Adinata karena Adinata menjadi cacat, maka Adinata tidak akan pernah bisa mengakses rahasia keluarga seumur hidupnya. Callister melanjutkan, "Ayah, pikirkanlah, Adinata adalah orang yang tidak berguna sekarang dan tidak dapat melihat apapun. Bagaimana dia bisa mewarisi bisnis keluarga Brahma lagi? Bahkan jika keluarga Brahma memiliki rahasia besar, tidak mungkin menyerahkannya kepada orang buta seperti Adinata. Bahkan jika kita berpikir sisi baiknya dan mata Adinata sudah sembuh, dapatkah kita menjamin bahwa dia tidak akan dibunuh lagi? Saya pikir dia dibius kali ini karena kakak laki-laki tertua atau kedua. Mereka, keturunan keluarga Brahma, tampaknya memiliki persaudaraan yang dalam di permukaan, tapi siapa yang tahu seperti apa pertarungan secara pribadi nanti." Davi Sakti mau tidak mau berdiri dari tempat duduknya dan berjalan mondar-mandir. Faktanya, Davi Sakti telah menyelidiki siapa yang membunuh Adinata. Mudah untuk mengatakan apakah Manson Saktilah yang melukai Adinata, musuh yang telah diprovokasi Adinata sebelumnya. Dengan kemampuan keluarga Sakti, cari tahu dan selesaikan secara langsung. Tapi akan sulit jika itu adalah saudara kandung Adinata. Davi Sakti menghela nafas. Adinata mengalami depresi sejak dia kehilangan penglihatannya. Saya sangat takut dia tidak akan berani bersaing dengan kedua saudara laki-lakinya. Callister mendengus dingin. Adinata hanyalah menantu yang tidak berguna. Mengapa dia harus membandingkan dengan kedua saudara laki-lakinya? Kedua saudara laki-lakinya bermain dengannya, bukankah mereka memperlakukannya seperti orang dewasa bermain dengan anak-anak? Seperti yang Anda lihat terakhir kali Tian Brahma datang ke sini, dia 10 tahun lebih baik daripada Adinata. Dan saya selalu merasa bahwa dia memperlakukan Adinata dengan sangat baik di permukaan, tetapi kenyataannya, dia tidak mencintai adik lelaki ini sama sekali. Semua. Dan Xuan Brahma, binatang buas itu, membawa putriku kepadanya karena dia jelas ingin membunuhnya. Ayah, aku menasihatimu untuk tidak menaruh uangmu pada Adinata. Dia sangat sulit untuk menerima pekerjaan besar. Dia bukan bahan untuk hal-hal besar. Davi Sakti menghela nafas lagi, mengepalkan tangan lamanya, dan meninju meja mahoni dengan keras. Aku sangat marah. Aku tidak akan menyerah. Jelas sekali bahwa Chonghai Brahma telah memanggil Adinata dan Anastasia untuk pergi ke Inggris. Jelas sekali bahwa keluarga Brahma akan memberitahu Adinata rahasia keluarga. Tetapi pada saat ini, hal seperti ini terjadi pada Adinata. Xuan Brahma pasti melakukannya. Dia takut Adinata akan mengancamnya jika dia mengetahui rahasia keluarga. Callister juga mengangguk cepat dan berkata, "Ya, kali ini saya hanya dibutakan oleh racun sebagai peringatan. Jika Adinata berani mengetahui rahasia keluarga lain kali, saya khawatir dia akan langsung dibunuh. Anastasia tidak boleh bersama Adinata lagi, jika tidak, cepat atau lambat, dia juga akan terlibat. Ayah, apakah kamu setuju atau tidak? Aku akan mencarikan pasangan baru untuk Anastasia." Callister selalu bersikap tegas saat berbicara dengan keluarga Sakti, meskipun dia bukan lagi satu-satunya istri Mingse Sakti. Pasalnya, keluarga Sang juga merupakan keluarga yang sangat terkenal di ibu kota. Davi Sakti merenung sejenak dan berkata, "Pasangan baru? Apakah Anda sudah memilih seseorang? Tuan muda siapa?" Anastasia sudah menikah dan memiliki anak berusia 4 tahun. Saya khawatir akan sulit menemukan pasangan baru ini, Mitra. Callister mengangguk dan berkata, Anastasia bukan lagi putri tertua Huanghua yang berusia 20 tahun. Dalam situasi saat ini, pada dasarnya tidak mungkin menemukan tuan muda dari keluarga besar yang setingkat dengan keluarga sakti kita. Jadi, aku ingin memilih dari keluarga tingkat bawah. Davi Sakti meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangguk, ya, tidak buruk menjadi satu tingkat lebih rendah dari keluarga kita. Anastasia adalah anak dengan penglihatan tinggi.
Yang lebih tua tidak tampan. Dia pasti tidak. Jika Anda memilih dari keluarga tingkat rendah, ada banyak pria yang memenuhi persyaratan Anastasia. Berapa banyak yang kamu suka? Charlister berkata sambil tersenyum. Yuze Ains, putra keluarga Ains di Tianhai, Yuki Ma dari keluarga Ma di Shenzhen, dan Kamajaya Zheng dari keluarga Zheng di Aarhus Halls. Ada juga beberapa di ibu kota. Saya tidak perlu memperkenalkan ini. Saya yakin Anda juga mengenalnya. Mendengar ini, Adinata tiba-tiba sedikit terkejut. Ibu mertua sangat pandai memilih orang. Di antara calon yang dia pilih untuk suami baru Anastasia adalah Yuze Ains. Istri terakhir Adinata, Jelita, diusir oleh Yuze Ains. Istrinya saat ini, Anastasia, sangat mirip dengan Jelita. Saya yakin Yuze Ains akan sangat menyukainya. Namun, bagaimana Adinata bisa membiarkan binatang ini pergi lagi? Charlister melanjutkan, dalam 1 minggu, ini akan menjadi ulang tahun Anda yang ke-76. Saya ingin mengundang para tuan muda dari kelas bawah, tetapi masih dianggap keluarga kelas 1 di Tiongkok, untuk menghadiri pesta ulang tahun. Kemudian, di hari pesta ulang tahun, akan diadakan kompetisi agar mereka semua bisa memamerkan bakat dan kemampuannya. Sebagai tetua, kita juga bisa memilih siapa yang akan menjadi suami Anastasia Wan. Charlister, ibu mertuanya, sebenarnya berencana mengadakan kompetisi merekrut pengantin untuk Anastasia. Siapa yang menang dan siapa yang menikahi Anastasia Sakti? Apakah Anda masih menganggap serius Adinata, suami Anda saat ini? Adinata sangat marah. Charlister ini bahkan lebih penuh kebencian daripada Juwita. Mantan ibu mertua Adinata, Juwita Jayanti, hanya rakus akan uang dan kekuasaan. Tapi Charlister, tidak peduli apakah Adinata punya uang atau tidak, dia tidak menyukainya. Dan hanya karena Adinata menyakiti Manson, dia menaruh semua kebenciannya pada Adinata. Sebagai seorang ibu, kenapa kamu tidak peduli dengan apa yang dilakukan anakmu pada Adinata? Davi Sakti juga berkata, Adinata dan Anastasia belum bercerai, dan kamu berada di pesta ulang tahunku. Bukankah tidak pantas memilih suami Anastasia seperti ini? Charlister berkata, apa yang kamu takutkan? Dengan situasi Adinata saat ini, dia pasti tidak akan malu pergi ke pesta ulang tahun. Lagi pula dia tidak bisa melihatnya. Jika saatnya tiba, kami akan mengatakan, jika Anda ingin melihat kemampuan anak muda berusia 20-an, biarkan mereka mengadakan pertunjukan. Ini bisa digunakan sebagai hiburan di pesta ulang tahun Anda. Davi Sakti berpikir sejenak dan berkata, oke, jangan lakukan itu terlalu mencolok, selama orang yang terlibat menyadarinya. Baiklah, terima kasih ayah. Aku tidak akan berangkat malam ini dan akan tidur di tempatmu. Aku akan membuat daftar remaja putra yang rencananya akan aku undang malam ini dan menunjukkannya kepadamu besok pagi. Kata Charlister. Oke. Kemudian, Charlister keluar dari ruang kerja Davi Sakti dan kembali ke kamarnya. Tidak lama kemudian, Anastasia mengetuk pintu dan masuk. Bu, cari aku. Anastasia berjalan perlahan dan menemukan bahwa Charlister sedang memilah informasi, menggeser iPad, dan menulis serta menggambar dengan pena, terlihat sangat sibuk. Charlister melihat Anastasia masuk dan berkata sambil tersenyum, putriku, kemarilah, lihatlah anak-anak ini, menurutmu mana yang paling tampan? Charlister menyerahkan iPad kepada Anastasia. Anastasia mengambil tablet itu dan menemukan ada lebih dari selusin foto pria di dalamnya. Salah satu avatar tampan menarik perhatian Anastasia. Yuze Ains. Bab 454. Pembunuhnya adalah Charlister. Mengenakan kacamata, Charlister tetap tampil menawan dan memiliki pesona lebih dari wanita paruh baya pada umumnya. Ketika dia mengambil foto-foto ini, ekspresinya penuh energi dan senyumannya persis sama dengan putrinya, Anastasia. Charlister tersenyum dan bertanya, apakah kamu kenal Yuze Ains? Anastasia mengangguk dan berkata, dia adalah mantan suami Jelita. Tentu saja saya mengetahuinya, dan kami juga pernah bertemu sekali di Tianhai. Sebelumnya, 4 pemuda kaya dan muda di Tianhai, dipimpin oleh Yuze Ains, mengejar Anastasia seolah-olah mereka adalah objek. Yuze Ains juga pergi ke kedai kopi Si Chen milik Anastasia dan bertemu Anastasia sekali. Tentu saja Yuze Ains tidak berani mengejarnya, dia hanya menyapa dengan sopan. Karena saat itu, dia sudah mengetahui bahwa Anastasia adalah cucu dari keluarga sakti dan tidak berani menyinggung perasaannya. Charlister jelas telah mengetahui semua tentang situasi pribadi Yuze Ains dan berkata, ya, Yuze Ains memang sudah menikah, dan orang yang dinikahinya sebenarnya adalah mantan istri Adinata. Namun, saya mendengar bahwa Jelita sudah hamil ketika dia menikah dengan Yuze Ains. Keduanya bercerai dalam waktu 1 tahun setelah pernikahan mereka. Mereka mungkin tidak banyak berhubungan SKS selama tahun ini. Bahkan, anak ini bisa dianggap belum pernah menikah.
Anastasia tidak mengutarakan pendapatnya, apakah Yu Zeain sudah menikah atau belum, apa hubungannya dengan dia? Kemudian, Callister mengulurkan tangan dan mengklik gambar anak laki-laki lainnya dan berkata, lihat anak ini lagi. Ini adalah anak teratas di G. Namanya Yuki Ma. Dia baru berusia 21 tahun dan masih kuliah di Amerika Serikat. Anastasia melihat foto itu. Namanya Yuki Ma. Dia memakai kacamata. Dia terlihat sangat berperilaku baik dan sangat muda. Kemudian, Callister mengusap gambar itu lagi dan berkata, dan ini, Kamajaya Zheng, putra orang terkaya di Aarhus Halls, baru berusia 23 tahun. Saya dengar dia adalah seorang jenius serba bisa. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Mengerjakan. Anastasia melihatnya dan melihat bahwa Kamajaya Zheng terlihat agak aneh dan sombong. Anastasia sedikit bingung. Bu, mengapa ibu menunjukkan ini padaku? Callister berkata, saya berencana mengundang talenta muda dari generasi muda ini untuk menghadiri pesta ulang tahun kakek Anda. Jika saatnya tiba, kamu harus lebih memperhatikan mereka di pesta ulang tahun dan memilih salah satu dari mereka untuk menjadi suamimu berikutnya. Suami selanjutnya. Ketika Anastasia mendengar ini, dia langsung menjadi marah dan membanting ipatnya ke atas meja. Bu, apa yang ibu bicarakan? Maksud suami selanjutnya apa? Siapa yang mau ganti suami? Callister juga menjadi serius. Adinata buta. Apa gunanya suamimu seperti itu? Apakah kamu ingin merawat pria buta itu seumur hidupmu? Apakah kamu ingin menjadi pengasuhnya selama sisa hidupmu, kehidupan? Anastasia sangat marah. Adinata baru saja kehilangan penglihatannya. Sekarang ilmu kedokteran sudah begitu maju, bukan berarti penyakitnya tidak bisa disembuhkan. Mengapa Anda mengatakannya dengan tegas? Mengapa Anda mengatakan bahwa dia tidak akan pernah bisa disembuhkan di seumur hidupnya? Callister berkata, kamu masih bodoh dan naif. Bahkan dokter mata terbaik di Tiongkok tidak dapat menyembuhkannya. Siapa lagi yang bisa menyembuhkannya? Dan dokter juga mengatakan bahwa semakin lama penyakit ini ditunda, maka penyakitnya akan semakin parah. Perlu diobati secepatnya. Saya rasa dia tidak akan bisa memikirkannya dalam hidup ini. Anastasia tahu bahwa Adinata sebenarnya baik-baik saja, tetapi Adinata telah memperingatkannya untuk tidak memberitahu keluarganya. Anastasia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya, dia hanya bisa mengatakan, bahkan jika dia buta dan tidak dapat melihat selama sisa hidupnya, aku tidak akan terpisah darinya. Aku akan menjadi cahaya dan matanya untuknya, sisa hidupku. Mendengar kata-kata ini, Adinata tidak bisa menahan perasaan hangat di hatinya. Mungkin, di zaman yang serba materialistis sekarang ini, apalagi menjadi cacat, sekalipun pekerjaan Anda tidak sebaik dulu dan uang Anda tidak sebanyak dulu, istri Anda bisa saja meninggalkan Anda sewaktu-waktu. Jika seseorang seperti Adinata tiba-tiba menjadi buta, maka 99% wanita Tiongkok akan memilih bercerai dan mencari pria baru. Tentu saja, banyak pria Tiongkok, termasuk Adinata, tidak ingin menyeret istri muda mereka seumur hidup jika hal seperti ini benar-benar terjadi pada mereka. Mereka semua memiliki harga diri yang kuat dan akan mengambil inisiatif untuk pergi dan membiarkan istri mereka menemukan separuh lainnya dan memulai hidup baru. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Anastasia yang sangat menyentuh hati Adinata, Callister menjadi sangat marah. Bentak! Callister menampar wajah cantik Anastasia, mengapa saya melahirkan anak perempuan yang tidak berguna dan bodoh seperti Anda? Saya telah membesarkan Anda selama lebih dari 20 tahun, tetapi pada akhirnya, Anda hanya akan menjadi pengasuh bagi seorang pria cacat. Benci. Adinata mengepalkan tangannya, ketika dia mendengar tamparan keras itu, dia tiba-tiba merasa kasihan pada Anastasia. Meskipun Callister adalah ibu mertuanya dan tidak boleh bersikap tidak hormat padanya, Adinata benar-benar ingin menamparnya untuk melampiaskan amarahnya. Sebelumnya, Callister memukul Adinata, tapi Adinata tidak perlu berdebat dengannya. Namun, Callister justru memukuli Anastasia karena hal seperti itu. Apa yang salah dengan Anastasia? Anastasia menutupi wajahnya, tampak seperti dia akan menangis, dan bertanya, Bu, mengapa ibu begitu tidak sabar untuk memisahkan saya dari Adinata dan mencarikan saya pasangan baru? Apakah pembunuhan Adinata ada hubungannya denganmu? Mendengar Anastasia mencurigai ibunya adalah pembunuh Adinata, Adinata segera menajamkan telinganya untuk mendengarkan. Dia juga merasa Callister punya motif, dan Callister selalu membenci Adinata dan menentang Adinata. Callister berkata dengan marah, ya, akulah yang meracuni mata Adinata untuk membutakannya. Aku hanya ingin membuatnya buta dan tidak berguna, lalu biarkan dia keluar dari rumahku. Rumah. Aku tidak ingin melihat ini melakukan hal yang tidak manusiawi sepanjang hari dan memukuli anak saya hingga cacat. Saya tidak akan pernah memaafkannya seumur hidup saya. Adinata tiba-tiba terkejut, apakah Callister yang melakukannya?
Anastasia juga terkejut dan bertanya, benarkah itu kamu? Mengapa kamu melakukan ini? Aku benci kamu. Aku tidak akan pernah mengenali kamu sebagai ibuku lagi. Kamu anak perempuan yang tidak berbakti, kamu ingin memutuskan hubungan ibu anak denganku karena sampah itu? Beraninya kamu. Charlister masih tangguh. Dan Anastasia sudah berlari keluar sambil menangis. Saat ini, Adinata sedang bingung. Karena Charlister baru saja mengakui bahwa dia membius Adinata, dia terburu-buru mengucapkan kata-katanya, dia mungkin mengatakannya karena marah. Tetapi itu mungkin tidak benar. Meracuni seseorang bukanlah hal yang sepele, bahkan jika Charlister yang melakukannya, tidak perlu mengakuinya kepada Anastasia dan membuat putrinya membencinya. Dia tahu betapa putrinya sangat mencintai Adinata. Jika dia melakukan ini, bukankah dia akan membuat Anastasia membenci dirinya sendiri selama sisa hidupnya? Namun, Charlister memang memiliki motif dan kemampuan untuk melakukan kejahatan tersebut. Apakah itu Charlister? Adinata merasa dia perlu menginterogasi ibu mertuanya. Adinata kembali mengeluarkan kotak obat misteriusnya. Kotak obat ini tidak hanya berisi obat-obatan yang dapat menyelamatkan manusia dan menyembuhkan penyakit, tetapi juga obat-obatan yang dapat merugikan manusia. Di dalamnya terdapat pil berwarna merah. Setelah diminum orang akan menjadi bingung, pusing dan tidak koheren. Saat ini, jika Anda menanyakan sesuatu kepada orang yang meminum obat, dia akan memberitahu Anda jawabannya secara tidak sadar. Setelah dia bangun, dia bahkan tidak tahu apa yang dia katakan. Bab 455. Temukan kebenarannya. Ibu mertua, karena kamu mengakui bahwa kamu menyakitiku, jangan salahkan aku karena menggunakan obat padamu. Kuharap ucapanmu tadi membuat marah, kalau itu benar. Adinata memiliki ekspresi kejam di wajahnya. Charlister adalah ibu Anastasia, dan Anastasia adalah istrinya, wanita yang paling dia sayangi selain Cynthia Yandra. Jika Charlister benar-benar melakukan ini, mustahil bagi Adinata untuk membunuhnya. Namun, dia pasti akan dihukum cukup sehingga dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun padanya lagi dalam hidup ini. Pada saat ini, Anastasia, yang berlari keluar dari kamar Charlister sambil menangis, tidak langsung kembali ke kamar Adinata, tetapi pergi ke kamar mandi. Dia menelepon Manson sambil menangis. Yulin, tahukah kamu bahwa ibu membius Adinata? Apakah kamu dan ibu melakukannya bersama? Anastasia bertanya pada Manson. Manson tampak bingung. Kakak, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu ibu membius Adinata? Anastasia menangis dan berkata, ibu baru saja memberitahuku secara pribadi bahwa dialah yang membius Adinata untuk membutakannya. Manson juga terkejut. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ibu bahkan tidak berani membunuh seekor ayam. Dia hanya menampar Adinata untuk melampiaskan amarahnya. Sangat tidak mungkin dia melakukan hal yang begitu kejam. Apakah kamu tidak mengerti sifat ibu kita? Apakah kamu bertengkar lagi dengannya? Makanya dia mengatakan ini? Air mata Anastasia juga berhenti sejenak. Ya. Manson berkata, hei, kamu benar-benar bisa memperlakukan ibu kami sebagai penjahat, kamu benar-benar baik. Anastasia memikirkannya dengan hati-hati, dan dia juga merasa bahwa apa yang baru saja dikatakan ibunya diucapkan dengan marah dan tidak dapat dianggap serius. Awalnya, dia khawatir tentang apa yang harus dilakukan Anastasia jika Charlister benar-benar menyakiti Adinata. Dengan ibunya di satu sisi dan suaminya di sisi lain, Anastasia mengalami masalah yang sama seperti Cynthia Yandra. Sekarang dia baik-baik saja, mengetahui bahwa ibunya sengaja marah padanya. Anastasia menyeka air matanya dan kembali ke kamar. Anastasia, kenapa kamu menangis? Adinata menatap mata merah Anastasia dan mengulurkan tangannya untuk menggosoknya. Di ruangan yang hanya berisi 2 orang, Adinata tidak lagi harus berpura-pura buta. Anastasia menyangkal, tidak. Anastasia tidak berniat memberitahu Adinata apa yang baru saja terjadi. Namun, Adinata sebenarnya sudah mengetahui hal ini. Adinata tahu bahwa Anastasia juga berada dalam dilema saat ini, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Tidurlah, sayang. Adinata memegang tangan Anastasia dan membujuknya untuk beristirahat. Karena Adinata ingin membius Charlister, dia hanya memiliki kesempatan untuk melakukannya setelah Anastasia tertidur. Adinata tahu bahwa Charlister akan begadang malam ini karena dia harus memilih menantu berikutnya dan menyiapkan informasi pribadi para kandidat ini, memilahnya, dan memberikannya kepada Davi Sakti. Adinata memperkirakan dengan efisiensi Charlister, dia mungkin tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya sampai jam 2 pagi. Charlister dan Anastasia sama-sama wanita yang bekerja sangat lambat, bahkan saat keluar pun mereka harus bekerja dalam waktu yang lama. Merias wajah, memilih pakaian, mengambil barang, memasak atau melakukan hal lain, kecepatannya setengah dari kecepatan lainnya. Sebentar lagi, sudah jam 12.30 pagi.
Saat ini, hampir semua orang di rumah Davi Sakti sedang tidur. Anastasia juga tertidur lelap. Hanya lampu di kamar Callister yang masih menyala. Karena ruangan tempat Adinata dan Callister berada di lantai 2 dan tidak berjauhan, Adinata bisa mengetahui pergerakan Callister. Tidak lama kemudian, Callister keluar dari kamar, sepertinya hendak mandi. Callister mengganti celana dan atasan dengan serangga Adinata dan menggantinya dengan piyama kancing sutra merah. Karena saat itu sudah larut malam dan semua orang tertidur, Callister tidak peduli dengan apa yang dia kenakan, dan 2 kancing teratas tidak dikancing. Jika laki-laki melihatnya, saya khawatir sosok wanita paruhbaya ini akan membuat banyak pria mimisan. Callister sangat cantik ketika dia masih muda, sangat mirip dengan Anastasia sekarang. Jika Anda sepenuhnya mengesampingkan ketidaksukaan Anda terhadap Callister dan evaluasi karakternya, Callister benar-benar yang terbaik di antara wanita berusia 40-an. Ketika Adinata melihat Callister membawa pakaiannya ke kamar mandi di lantai ini, dia segera berjalan keluar dari pintu kamar. Kali ini, Adinata lebih berhati-hati dari sebelumnya, karena di mata keluarga Sakti, Adinata kini buta, tidak bisa melihat, dan tidak bisa berjalan sendiri. Oleh karena itu, ketika dia keluar kali ini, dia tidak dapat dilihat oleh siapapun. Jika tidak, penyamarannya akan terungkap. Adinata memanfaatkan Callister untuk meninggalkan ruangan, segera membuka pintu dan masuk. Lampu di ruangan itu menyala, Adinata melirik sekilas dan menemukan teko dan cangkir teh di meja tempat dia sedang memilah informasi. Adinata menebak bahwa dengan efisiensi kerja Callister yang lambat, dia mungkin belum selesai memilah informasi dan harus terus bekerja setelah dia kembali dari kamar mandi. Oleh karena itu, Callister pasti akan minum air lagi ketika dia kembali. Masukkan saja obatnya ke dalam teko. Adinata mau tidak mau dengan penasaran mengambil informasi tentang kandidat berikutnya di meja jahatnya dan melihatnya. Ngomong-ngomong, aku ibu mertua yang suka menunda-nunda pekerjaan. Mungkin butuh waktu 1 jam untuk mandi, jadi tidak perlu terburu-buru keluar. Adinata pertama kali melihat informasi Yuze Ains, yang dengan jelas menyatakan tinggi badan, berat badan, pendidikan, latar belakang keluarga Ains Yuze, DLL. Tak disangka, Callister pun menilai calon menantu tersebut. Penilaian Callister terhadap Yuze Ains adalah sangat bagus. Sangat berbakat. Adinata sangat cemburu saat melihat evaluasinya. Callister selalu berkata bahwa Adinata tidak berharga dan meremehkannya. Dia bahkan mungkin tidak akan menilai dia sebagai orang biasa. Tapi sebenarnya dia menilai Yuze Ains, yang belum pernah dia temui, sangat baik. Apa hebatnya itu? Kontestan pernikahan kedua? Selingkuh dengan bintang kecil? Masih belum bisa punya bayi? HMPH, jika ibu mertuaku tahu bahwa Yuze Ains tidak bisa punya anak, aku bertanya-tanya apakah dia masih akan menganggap Yuze Ains sangat baik. Adinata mendengus dingin dan terus menatap orang lain. Yuki Ma, latar belakang keluarganya cukup bagus. Ayahnya masih sangat muda dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dia memiliki sumber daya dan kemampuan yang tidak saya miliki di rumah. Tapi, apakah orang ini seorang siswa SMA? Kenapa dia terlihat seperti belum dewasa? Callister tidak tega menyerang anak seperti itu. Kamajaya Zheng, putra orang terkaya di Aarhus Halls? Bukankah aku orang terkaya di Aarhus Halls? Mengapa aku tidak ingat ada keluarga bernama Zheng di Aarhus Halls? Jenius yang serba bisa. Haha. Callister juga menilai Yuki Ma dan Kamajaya Zheng sangat baik. Selain itu, terdapat informasi tentang lebih dari selusin anak laki-laki. Sebagian besar adalah anak-anak dari keluarga kelas 1 di negara tersebut, dan semuanya berusia di bawah 25 tahun. Kecuali Yuze Ains, yang pernah menikah 1 kali, semua orang lainnya adalah belum menikah. Tampaknya Callister sengaja menurunkan kondisinya ke tingkat yang lebih tinggi karena dia ingin menikahi Anastasia sebagai sebuah pernikahan. Karena keluarga Sakti setara dengan keluarga teratas di negara ini, yaitu keluarga Sakti per kelas 1. Namun dalam keluarga yang setingkat, Anastasia, sebagai wanita menikah dan memiliki anak, tidak lagi layak memiliki anak dengan usia dan latar belakang keluarga yang sama. Tapi bagi orang seperti keluarga Ains, itu pasti bisa dianggap sebagai sebuah pernikahan. Keluarga Ains tidak akan pernah berani membenci Anastasia karena sudah menikah dan memiliki anak. Tepat ketika Adinata sedang melihatnya, dia tiba-tiba mendengar suara langkah kaki yang tidak ringan maupun berat. Suara sandal ini jelek sekali, ibu mertuaku sudah kembali.